Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lydia Purnamasari dengan NIM 20111290085. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Terima kasih kepada Ibu Heni Priyanti, MPD, dosen pembimbing kurikulum bahasa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan khasnya, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh suatu pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidik dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, silabus. Adapun tujuan dan prinsip-prinsip KTSP. Yang pertama yaitu tujuan paduan penyesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuannya yaitu panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMP LB, SMA, MA, SMA LB, dan SMK atau JMAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip KTSP. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yaitu acuan operasional penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Ketiga, keragaman potensi dan karakteristik dalam daerah dan lingkungan. Keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Kelima, tuntutan dunia kerja. Keenam, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketujuh, agama. Kedelapan, dinamika perkembangan global. Kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesebelas, kesetaraan gender. Kedua-belas, karakteristik satuan pendidikan. Dan adapun karakteristik KTSP, yaitu KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi, pendidikan dan otonomi daerah, yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini.
Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta sistem penilaian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut. Pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. C. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. D. Tim kerja yang kompak dan transparan. Adapun kelebihan dan kekurangan KTSP. Yang pertama yaitu kelebihan. Beberapa kelebihan KTSP adalah sebagai berikut. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Tidak melihat kepada situasi real di lapangan dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidik. Ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Sekolah dapat menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh, daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. Keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut ahli beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kekurangan KTSP. Kekurangan SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualitas, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunan maupun prakteknya di lapangan. Keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapat pada guru. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.